Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam Kristus, hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan kepada kita kemenangan melawan setiap godaan dosa, kedagingan, dan juga godaan dari si iblis yang jahat, saudaraku. Bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus supaya hidup kita berkemenangan. Dalam Roma 6 ayat 19-12 firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, menuruti keinginan dosa, saudaraku. Jadi inilah firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Bila kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut dan atas dosa, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus dapat menang melawan setiap godaan dan juga godaan dosa, saudaraku. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuh kita yang fana ini. Ketika kita sungguh-sungguh berserah, percaya, dan mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya di dalam hidup kita, kita harus sungguh-sungguh mempunyai keyakinan ini, saudara, keyakinan yang penuh akan hal ini, bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menang, saudaraku, melawan setiap godaan, melawan setiap dosa, saudaraku. Nah, saudaraku, seperti biasa pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana, saudaraku, ya, bila kita hidup sungguh-sungguh dalam Kristus, kita akan hidup berkemenangan, saudaraku, melawan apa? Godaan dosa. Yang pertama, saudaraku, hidup dalam Kristus kita dapat menang atas keinginan dosa kedagingan. Dosa kedagingan. Galatia 5 ayat 19-21a berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, saudaraku, hawa nafsu, ya. Kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabokan, saudara, masih banyak orang yang suka mabok, pesta pora, dan sebagainya. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan. Jadi saat kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya, saudaraku, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maka kita dapat hidup berkemenangan melawan godaan dosa, keinginan-keinginan daging. Amin, ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup dalam Kristus dapat menang atas godaan dosa dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, kesombongan, saudaraku, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Amin, saudaraku. Inilah kemenangan yang kedua yang bisa
kita dapatkan bila kita sungguh-sungguh hidup dengan setia kepada Kristus, maka hidup kita dapat hidup berkemenangan, saudaraku, dari dosa godaan dunia, yaitu keinginan daging, nafsu daging, saudaraku, keinginan mata, ya. Dari mata ini banyak godaan turun ke hati, hanya kita melakukannya. Dan juga dari keangkuhan hidup, kesombongan hidup, rasa diri hebat, sombong, saudara, angkuh. Kita bisa menang, kita bisa rendah hati, dan hidup kita diberkati. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, hidup dalam Kristus, kita dapat menang dari apa? Godaan si iblis yang jahat. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Sadarlah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, di seluruh bumi ini, saudara, seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, yaitu digoda oleh si iblis. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin ya. Ialah atau Yesuslah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi saat kita bersandar, sungguh-sungguh berpegang, percaya kepada sumber kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, saudaraku. Sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam godaan atau kuasa iblis yang jahat. Hidup kita dalam Kristus, saudaraku, ya, dapat hidup berkemenangan melawan godaan kuasa iblis yang jahat. Kita bisa mengusir dalam nama Yesus, iblis pergi. Dan iblis akan pergi, saudaraku ya, saat kita sungguh-sungguh tunduk kepada Allah, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Jadi bersama Tuhan Yesus, segala kasih karunia akan memberikan kepada kita kemenangan. Karena kuasa Tuhan Yesus dapat melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita saat kita melawan kuasa iblis, si iblis yang jahat, saudaraku. Percayalah. Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan bila kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kita akan berkemenangan melawan godaan, dosa, dan iblis. Kita tidak akan jatuh, saudaraku, bersama dengan Tuhan Yesus. Percayalah, saudaraku. Ya, kalau sekarang ada di antara kita yang sedang bergumul mungkin dengan godaan, hawa nafsu, kejahatan dan sebagainya, datang kepada Tuhan. Kita akan diberi kemenangan. Yang pertama, bagaimana caranya kita hidup berkemenangan? Hidup dalam Kristus kita dapat menang, saudaraku, atas apa? Keinginan dosa kedagingan, saudaraku. Dosa-dosa kedagingan, ya. Kemudian yang kedua, hidup dalam Kristus kita dapat menang atas godaan dosa duniawi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan yang ketiga, hidup dalam Kristus kita dapat menang dari apa? Godaan si iblis yang jahat. Galatia 2 ayat 19a sampai 20, firman Tuhan berkata, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Marilah kita hidup, saudaraku, di dalam Yesus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang mulia, yang besar, hidup di dalam kita. Dan hidup kita akan berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu, bahwa saat kami sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kami akan hidup berkemenangan melawan setiap dosa keinginan daging. Kami juga akan menang melawan dosa keinginan duniawi ini, Tuhan. Dan kami juga akan menang
melawan godaan si iblis yang jahat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati semua saudara-saudari kami yang melihat tayangan Morning Spirit ini supaya hidup berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang ya, silahkan supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.